29 Januari 2026, Indonesia mengalami trading halt 2 hari berturut-turut. Sama kemarin yang tanggal 28. Jadi tanggal 28 pagi itu kalau nggak salah, nggak tahu sih spesifiknya berapa, yang jelas MSCI salah satu indeks yang sering dipakai jadi acuan dan memang belakangan jadi rame di market Indonesia. Pokoknya kalau ada emiten yang digadang-gadang katanya mau masuk MSCI, biasanya tuh langsung naik gitu. Nah, kemarin MSCI itu bikin surat yang bilang intinya di bulan Februari itu MSCI tidak akan mengubah kepemilikan saham di Indonesia. Ya simpelnya gitu, nggak akan nambah, nggak akan kurang. Pokoknya yang udah ada di MSCI ya udah, dan yang belum ada yang potensi naik di bulan Februari nanti itu nggak akan dinaikin dulu. Jadi pokoknya ya udah, yang ada dulu aja. Kenapa MSCI bikin surat kayak gitu? Karena MSCI ngerasa regulasi free float di Indonesia itu masih semena-mena. Jujur ini aku agak kurang ngerti, cuman basically ada beberapa aturan, ada beberapa kriteria yang memang harus emiten achieve untuk bisa masuk ke MSCI. Nah, salah satunya itu regulasi soal free float. Kalau free float di atas sekian persen, itu market cap dari sekian, pokoknya harus, intinya ini tuh harus tradable berdasarkan standar MSCI, bahasa sederhananya mungkin gitu ya. Dan ini aku tidak akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang teknis, karena aku sendiri juga sebetulnya tidak pernah begitu peduli dengan standar global index dan lain sebagainya. Cuman karena narasi MSCI ini belakangan di market lagi rame banget, lagi hype banget, tiba-tiba MSCI mengeluarkan regulasi seperti itu, padahal banyak emiten, salah satunya tentu yang aku pegang itu Bumi, katanya ingin masuk MSCI, yang artinya orang-orang luar bakal bisa beli, yang artinya harganya bisa naik lagi. Tiba-tiba MSCI bikin aturan, bikin surat kayak gitu, minta OJK untuk memperjelas sebenarnya free float tiap emiten tuh berapa gitu. Dan itu tuh langsung disambut dengan penurunan IHSG minus 8% di tanggal 28 dan ngalamin trading halt. Hari ini juga tanggal 29 tuh sama trading halt, cuman per aku bikin video ini, IHSG-nya udah mulai rebound hampir ke ya harga di closing hari kemarin. Dan sebetulnya cara menyelesaikannya sih ya simple, dan mungkin banyak orang udah bahas juga kali ya, nggak tahu sih. Simple, bukan simple juga, lebih ke semua orang di bursa tuh sekarang sedang memperhatikan para regulator, karena yang bisa menyelesaikan problem ini hanya regulator, regulasi dari OJK, KSEI, dan pihak-pihak yang berkaitan untuk memperjelas aturan, untuk mempertegas aturan. Itu aja sih, apalagi ya? Ya pokoknya 2 hari ini kalau liatin market itu tuh bener-bener kayak roller coaster. Dari all time high-nya 9.100 tuh lowest-nya tadi itu kalau nggak salah di 7.400-an. Karena 2 kali minus 8%. Dan mungkin buat orang yang pertama invest atau baru invest di pucuk di IHSG 9.000-an, ditambah lagi pakai leverage atau hutang atau margin atau sejenisnya, pasti langsung kena trauma, kena mental, dan udah banyak banget testimoninya aku lihat di sosial media, orang jadi trauma investasi di saham karena mereka pada pakai leverage. Jadi ya kalau kamu nonton sampai akhir, pastikan untuk berinvestasi itu pakai uang dingin, jangan pakai leverage. Itu aja sih buat video kali ini. Ini buat catatan pribadi. Kalau memang kamu merasa ada terms yang nggak kamu pahami, selamat belajar, karena aku nggak ngerti memang soal global index fund dan jenisnya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.